Kita semua pernah mengalaminya. Lagi semangat-semangatnya olahraga, makan sehat, dan lihat hasilnya, badan jadi lebih bagus, kecuali satu bagian yang susah diubah, perut bagian bawah. Ini musuh bebuyutan banyak orang, lemak membandel yang susah banget dihilangkan. Tapi jangan khawatir, teman-teman, karena kita akan bahas kenapa ini terjadi dan, yang lebih penting, apa yang bisa kita lakukan. Pertama, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Lemak perut bawah adalah masalah umum, dan seringkali bagian terakhir yang hilang. Ada beberapa alasan untuk ini, mulai dari fluktuasi hormon hingga genetika. Tapi sebelum kamu menyerah dan berdamai dengan lemak perut bawahmu, ingat ini, pengetahuan adalah kekuatan. Memahami kenapa lemak perut membandel adalah langkah pertama untuk menaklukkannya. Jadi, mari kita pelajari ilmu di balik musuh kebugaran ini dan membekali kamu dengan pengetahuan dan alat yang kamu butuhkan untuk mencapai penampilan kencang dan ideal yang kamu impikan. Lemak perut bagian bawah, sering disebut lemak visceral, lebih dari sekadar masalah penampilan. Ini sebenarnya jenis lemak yang membungkus organ dalammu, dan telah dikaitkan dengan beberapa masalah kesehatan serius, seperti penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Jadi mengapa lemak jenis ini begitu membandel? Nah, salah satu alasannya adalah hormonal. Tubuh kita dirancang untuk menyimpan lemak, terutama di daerah perut bagian bawah, sebagai cara untuk melindungi organ vital. Ini terutama berlaku untuk wanita, karena estrogen dapat meningkatkan penyimpanan lemak di pinggul, paha, dan perut bagian bawah. Pelaku lainnya? Genetika. Ya, riwayat keluargamu berperan di mana tubuhmu cenderung menyimpan lemak. Beberapa orang secara genetik cenderung menyimpan lebih banyak lemak di daerah perut bagian bawah. Tapi sebelum kamu menyalahkan orang tuamu atas lemak perutmu yang membandel, ingat ini, kamu juga berperan. Meskipun genetika dan hormon memang berperan, pilihan gaya hidupmu, terutama diet dan rutinitas olahragamu, memiliki dampak yang signifikan pada komposisi tubuhmu. Jujur saja, olahraga keras pun percuma kalau pola makannya buruk. Apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu secara langsung memengaruhi kemampuanmu untuk menghilangkan lemak, terutama di daerah perut bagian bawah. Ingat, kita bertujuan untuk mengurangi lemak tubuh secara keseluruhan, dan itu termasuk lemak perut bawah yang membandel itu. Jadi, apa yang harus kamu makan? Fokus pada makanan utuh dan alami yang kaya nutrisi dan rendah kalori. Misalnya buah-buahan, sayuran, sumber protein tanpa lemak, dan biji-bijian. Hindari makanan olahan, minuman manis, dan lemak tidak sehat dalam jumlah berlebihan. Makanan ini seringkali tinggi kalori dan rendah nilai gizi, berkontribusi pada penambahan berat badan dan membuat lebih sulit untuk menghilangkan lemak perut bagian bawah. Sekarang, mari kita bicara tentang olahraga. Meskipun kamu tidak bisa mengurangi lemak hanya dari perut bagian bawah, kamu bisa melakukan latihan yang menargetkan otot-otot di area tersebut sambil juga meningkatkan pembakaran lemak secara keseluruhan. Latihan interval intensitas tinggi, atau HIIT, adalah teman terbaik barumu. Latihan ini bergantian antara semburan pendek latihan intens dan periode pemulihan singkat, efektif membakar kalori dan meningkatkan metabolismemu. Masukkan latihan gabungan ke dalam rutinitasmu. Latihan ini melatih beberapa kelompok otot secara bersamaan, memaksimalkan pembakaran kalori dan meningkatkan pertumbuhan otot. Beberapa contoh termasuk squat, deadlift, dan push-up. Jangan remehkan kekuatan kardio yang konsisten. Entah itu lari, berenang, bersepeda, atau menari, temukan aktivitas yang kamu sukai dan tekunlah. Usahakan setidaknya 30 menit kardio intensitas sedang hampir setiap hari dalam seminggu. Air penting untuk kehidupan, dan juga memainkan peran penting dalam menjaga berat badan yang sehat. Tetap terhidrasi dengan baik membantu meningkatkan metabolisme, menekan nafsu makan, dan membuang racun. Semuanya berkontribusi pada dirimu yang lebih sehat. Biasakan minum air sepanjang hari. Bawalah botol air minum yang bisa diisi ulang dan minumlah secara teratur. Pilih air daripada minuman manis seperti soda, jus, dan minuman olahraga. Minuman ini syarat dengan kalori kosong yang dapat menyabotase usaha penurunan berat badanmu. Jika kamu merasa air putih terlalu membosankan, tambahkan irisan lemon, mentimun, atau daun mint. Kamu juga dapat memilih tanpa pemanis atau infused water untuk alternatif yang menyegarkan dan beraroma. Jangan remehkan kekuatan tidur malam yang nyenyak.
Saat kamu kurang tidur, tubuhmu memproduksi lebih banyak hormon stres kortisol yang dapat menyebabkan peningkatan penyimpanan lemak, terutama di daerah perut. Usahakan tidur berkualitas 7 hingga 9 jam setiap malam. Tetapkan jadwal tidur yang teratur, tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ciptakan rutinitas sebelum tidur yang menenangkan untuk memberi sinyal pada tubuhmu bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Ini bisa termasuk mandi air hangat, membaca buku, atau mendengarkan musik yang menenangkan. Pastikan kamar tidurmu gelap, tenang, dan sejuk untuk meningkatkan kualitas tidur. Pertimbangkan untuk menggunakan tirai anti tembus cahaya, mesin white noise, atau penyumbat telinga untuk meminimalkan gangguan. Stres kronis dapat merusak tubuhmu, termasuk lingkar pinggangmu. Saat kamu stres, tubuhmu melepaskan kortisol yang dapat meningkatkan penyimpanan lemak perut. Temukan cara sehat untuk mengelola stres, seperti olahraga, yoga, meditasi, atau menghabiskan waktu di alam. Aktivitas ini dapat membantu menurunkan kadar kortisol dan meningkatkan relaksasi. Prioritaskan aktivitas perawatan diri yang membuatmu bahagia dan membantumu bersantai. Ini bisa termasuk mendengarkan musik, mandi air panas, membaca buku, atau menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih. Jika kamu kesulitan mengelola stres sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional dari terapis atau konselor. Ingat, Roma tidak dibangun dalam sehari, begitu pula fisik impianmu. Bersabarlah dan fokuslah untuk membuat perubahan gaya hidup yang berkelanjutan. Rayakan kemenangan kecil di sepanjang jalan. Setiap kilogram yang hilang, setiap pilihan makanan sehat, setiap latihan yang diselesaikan, ini semua adalah langkah ke arah yang benar. Jangan berkecil hati dengan kemunduran. Setiap orang terkadang keluar, kuncinya adalah mengakui kemunduran, belajar darinya, dan segera kembali ke jalur yang benar. Sekarang setelah kamu memahami ilmu di balik lemak perut bawah yang membandel dan faktor gaya hidup yang berkontribusi padanya, saatnya untuk menerapkan pengetahuan itu. Ingat, ini adalah sebuah perjalanan, dan penting untuk menemukan pendekatan yang paling cocok untukmu. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang realistis. Jangan mencoba melakukan terlalu banyak sekaligus. Fokus pada perubahan kecil dan berkelanjutan pada diet dan rutinitas olahragamu. Temukan partner akuntabilitas atau sistem pendukung. Memiliki seseorang untuk berbagi perjalananmu dapat membuat perbedaan besar. Dengarkan tubuhmu dan sesuaikan pendekatanmu sesuai kebutuhan. Apa yang berhasil untuk satu orang mungkin tidak berhasil untuk orang lain.